Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murang kalih kelas genep anu soleh sirang soleha. Insya Allah dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan rarangken atau imbuhan. Nah, rarangken nyaeta engang atanapi suku kata anu disambungkeun jeung salah sahiji kecap nepi ka hartina roba. Rarangken ini kalau dalam bahasa Sunda itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah imbuhan ya. Nah, di dalam bahasa Sunda namanya rarangken. Sedangkan rundayan nyaeta kecap nuges ditambah rarangken. Kecap itu kata ya, bukan kecap. Kalau dalam bahasa Indonesia kecap ya ditulisnya. Tapi kalau di bahasa Sunda, kecap itu adalah kata. Jadi, kata yang sudah diberikan dengan imbuhan itu disebut dengan rundayan. Nah, rarangken ieu teh aya 4 jenis, nyaeta rarangken hareup, rarangken tengah, rarangken tukang, jeung rarangken gabungan. Dari di kelas genep ayeuna urang bakal diajar ngeunaan rarangken hareup. Anu bakal diajarkeun nyaeta rarangken sa, rarangken pada, jeung rarangken barang. Nu mana ayeuna urang ngan ngebahas dua rarangken nyaeta rarangken sa atau rarangken pada jeung rarangken sa. Oke. Nah, rarangken pada kecap. Kecap nyaeta kecap asal, contohnya aya kecap datang ya. Ya aya kecap datang. Rarangken. Nah, aya kecap datang. Aya kecap datang, dikasih rarangken pada, rundayana jadi pada datang atau artinya banyak yang datang. Lalu contoh nuka dua nyaeta kecap meuli. Meuli itu beli ya. Ditambah rarangken pada, rundayannya jadi pada meuli tanpa spasi, artinya banyak yang beli. Lalu melong. Melong itu melihat. Ada rarangken pada, lalu rundayan menjadi pada melong, artinya banyak yang melihat. Kita praktekkan pada contoh kalimat, lihat berikut ini. Tanggal 17 Agustus, warga RT 07 pada datang ke lapangan ngarayakeun kemerdekaan. Artinya pada tanggal 17 Agustus warga RT 07 banyak yang datang ke lapangan merayakan kemerdekaan. Contoh lainnya, barudak kelas genep pada meuli buku gambar keur tugas di sekolah. Anak-anak kelas 6 banyak yang beli buku gambar untuk tugas di sekolah. Nah, ini adalah rarangken pada. Oke, kita next. Ada rarangken sa ya. Nah, rarangken sa ini contohnya pada kecap kilo. Rarangkennya sa, rundayannya sakilo artinya 1 kilo. Ember menjadi saember, contohnya 1 ember. Imah menjadi saimah, rundaya artinya 1 rumah. Oke, kita contoh kalimatnya. Nah, Udin beli minyak 1 kilo di warung. Artinya, Udin membeli minyak 1 kilo di warung. Bapak ngangkut cai saember keur mandi. Artinya, Bapak mengangkut air 1 ember untuk mandi. Nah, ini adalah contoh imbuhan dalam bahasa Sunda, yaitu kita belajar tentang rarangken sa jeung rarangken pada. Nah, ingat ya, rarangken itu apa? Imbuhan. Selanjutnya, kita akan belajar atau menambah kembali kosakata pengetahuan bahasa Sunda kita dengan kamus alit. Ya, ini kamus alit 2. Kita melanjutkan ke huruf D.
ada damel atau kerja, dangu artinya dengar, dinten artinya hari, diuk artinya duduk, dugi artinya tiba, lalu eleh kalah, enjing besok atau bisa juga pagi-pagi, itu minum, engke nanti, dan enggal itu cepat. Nah, silakan materi hari ini Ananda tulis di buku catatan bahasa Sunda ya, terkait rangkaian hari ini. Nah, cukup Ananda tulis saja, tidak perlu dikumpulkan ke Bu Guru. Nanti Bu Guru akan cek tulisan kalian ketika offline, insya Allah. Dan sekian materi bahasa Sunda kita hari ini tentang rangkaian dan kamus alit. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.